واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وافق بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca hadis yang keempat dalam bab ini atau hadis yang ke-187 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Masalul qaimi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahammu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibana kharqan wa lam nu'zaman fawqana fa in tarakuhum
wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau jami'an rawahu al-Bukhari. Pada hadis yang keempat ini yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita beramal ma'ruf dan nahi munkar, ya. Ada satu hadis yang datangnya sanadnya dari Nu'man bin Bashir, ya. Jadi Nu'man bin Bashir ini dijelaskan, ya, beliau adalah sahabi ibnu sahabi. Beliau adalah seorang sahabat dan anak dari sahabat juga, ya. Makanya di sini disebutkan dengan kata-kata radhiyallahu anhuma. Ya, artinya mudah-mudahan keduanya itu, ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau ya sahabat dan juga bapak dari beliau juga adalah seorang sahabat, ya. Makanya dengan mengucapkan dua kata radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Ya, sama seperti Abdullah bin Mas'ud begitu juga. Ya, duanya Abdullahnya sahabat dan bapaknya juga sahabat. Tuh, Ibnu Mas'udnya sahabat, Abdullahnya juga sahabat. Bapaknya radhiyallahu anhuma. Ya, tuh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul qaimi fi hududillah. Ya, perumpamaan orang-orang, ya, yang berpegang kepada aturan-aturan ataupun hukum-hukum Allah, wal waqi' fiha, dan yang terjerumus ke dalamnya, kamasali qaumin. Ya, ini sama perumpamaannya dengan sekelompok kaum, ya, istahammu ala safinatin, yang mana mereka itu ngapain? Sedang membagi-bagi tempat di sebuah apa? Kapal. Ya. Jadi perumpamaannya ini ketika ada orang yang berpegang dengan apa? Ya, aturan-aturan Allah, dan orang yang terjerumus ke dalamnya itu sama seperti, ya, kelompok yang ada dalam sebuah kapal yang mana mereka itu sedang membagi-bagi tempat, ya. Nah, makanya dikatakan di sini fasara ba'duhum a'laha. Ya, ada sebagian mereka yang ditempatkan di bagian mana? Bagian atas. Ya, jadi sebuah kapal itu kan ada yang dalam ukuran besar kapalnya ini, ya. Itu biasanya ada yang tingkat, ada yang di atas, nanti penumpangnya ada yang di mana? Di bawah, ya. Tuh. Wa ba'duhum asfalaha, dan yang lainnya mereka ditempatkan di mana? Di bagian bawah. Ya, namanya basement. Ya, tuh. Fakanal ladzi nafi asfaliha, ya, maka orang-orang yang berada di bagian bawah, idzas taqau, ya, minal ma, apabila mereka membutuhkan air untuk ngapain? Untuk minum, ya, tuh, marru ala man fawqahum, otomatis seorang yang berada di bawah, karena airnya itu ada di atas, berarti dia harus ngapain? Melewati orang-orang yang berada di bagian atas. Ya, itu saat orang yang di bawah membutuhkan air untuk apa? Untuk minum. Ya, tuh. Faqalu, maka sebagian mereka ada yang, ya, berkata, lau anna kharaqna nasibana kharqan. Bagaimana, ya, kalau kapal ini kita lubangin aja dah. Ya, kita apain? Kita lubangin. Biar apa tuh? Ya, bagian kita lubangin. Walam nu'zaman fawqana. Jadi saat kita nanti butuh air, ya, enggak akan apa? Enggak akan mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas. Ya kan? Ini kan kalau secara logika emang lebih gampangin, ya. Tapi dilihat
mudaratnya seperti apa ini? Ya, karena kan dalam suatu hukum itu yang namanya mudarat atau bahaya itu harus lebih diapain? Diutamakan ketimbang adanya maslahah. Ya, dan ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ada kaidah seperti itu. Ya, tuh. Nah, ini kelompok orang yang di bawah enak aja mereka ngomong. Dah kalau gitu daripada kita ribet-ribet ya, ganggu orang yang di atas, ini bagian kita yang bawah kita apa ini? Kita lubangin aja dah. Kita bolangin aja dah. Biar apa? Biar nantinya nggak ngeganggu orang-orang yang berada di mana? Di bagian atas tuh, ya. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Ya, seandainya kalian membiarkan mereka, ya, artinya dibiarkan, oh ya dah, apa-apa dah. Ya, terserah ente. Istilahnya gitu tuh. Ya, tuh. Wa ma aradu, dan mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka, halaku jami'an. Maka semuanya akan apa? Akan binasa. Artinya semuanya akan apa? Akan tenggelam. Ya, bukan orang-orang yang berada di bagian bawah doang, tapi bagian mana? Bagian atas juga akan apa? Akan tenggelam. Tuh, ya. Wa in akhazu ala aidihim najau jami'an. Ya, tapi ketika kalian ya mencegah, melarang mereka dari apa? Dari melakukan suatu perbuatan yang akan membahayakan banyak orang, artinya melubangi kapal yang mereka tumpangi sama-sama, maka apa? Ya, itu najau jami'an. Maka semuanya akan apa? Akan selamat. Ya, artinya apa, Pak? Di sini kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi ketika kita ada orang yang ingin melakukan suatu perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa di suatu tempat di mana aja, apalagi di kampung kita, ya, kita biarin, maka nantinya kita yang akan binasa semuanya. Ya, maka nantinya kita yang akan mendapatkan dampak negatif semuanya. Ya, sebagai contoh, ya, ada orang akan ya merayakan walimatul arus, ya, dengan memanggil apa? Hiburan. Berupa apa contohnya? Dangdut, dungdat tuh, ya, yang nanti akan menghadirkan biduan-biduan dari ya apa itu? Ya, dari Jakarta dan Jabodetabek dah, ya. Nah, di situ kalau kita tahu, ya, itu sesuatu yang akan mendatangkan suatu kemurkaan Allah, kemudian kita membiarkan, maka apa? Maka nantinya kita semua yang akan apa? Terkena dampak negatif dari apa yang Allah turunkan berupa apa? Berupa bala. Ya, jadi kita jangan memikirkan sesuatu itu ya buat diri kita doang atau biar aja orang lain, jangan. Ya, artinya kita memikirkan atas kepentingan bersama. Ya, biarin aja dah, namanya orang lagi kawinan, hiburan doang. Ya, hiburan boleh. Ya, hiburan tidak dilarang dalam Islam. Ya, tapi kita harus melihat jenis hiburan seperti apa yang akan apa? Tidak mendatangkan murka Allah. Ya, tapi ketika ada orang yang ya membuat suatu rencana, membuat suatu acara, yang mana acara yang mereka buat itu akan mendatangkan murka Allah, ya jangan sampai Pak, kita biarin. Ya, berarti kita apa? Bertindak seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi pada hadis yang kedua kemarin. Ya, kan Nabi sudah katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kata Nabi. Ya, barang siapa yang melihat adanya suatu kemunkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka rubahlah, maka cegahlah, maka laranglah dengan apa? Bi yadihi, dengan tangan, maksudnya dengan power ataupun kekuatan yang dia punya. Ya, fa in lam yastati fa bilisani. Ya, kalau dia nggak mampu untuk berbuat apa namanya? Ya, melarang orang lain dari melakukan perbuatan maksiat lantaran takut kepada dirinya, takut akan binasa, takut akan keluarganya, Nabi suruh. Apa? Maka dengan lisan atau dengan omongan yang dia harus bicarain. Ya,
Fa in lam yastati, dan dia enggak mampu juga untuk berbicara atau ngomong, ya, mencegah orang untuk melakukan perbuatan maksiat karena dia mungkin takut salah redaksi, ya, takut nantinya orang salah tanggap, ya. Nah, itu akhirnya apa? Dia yang ketiga dah. Fa in lam yastati fa biqalbi. Cukup dengan hati saja dah. Ya, apa maksudnya hati? Sekedar dia benci ketika ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, itu dikatakan oleh Nabi fadzalika an aqul iman. Itu sebenarnya apa tuh? Selemah-lemahnya iman, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, kita dalam amar ma'ruf nahi munkar itu kita lihat pertama dengan apa? Dengan power, kekuatan kita. Yang kedua dengan apa? Dengan lidah atau mulut kita. Yang ketiga baru dengan apa? Dengan hati kita. Ya, tuh. Kita lihat dari yang pertama kita mampu. Kalau nggak mampu turun yang kedua levelnya. Level kedua nggak mampu turun level kemana? Level ketiga. Jangan level keempat ngebiarin. Ya, tuh. Berbuat dengan kekuatan nggak mau, dengan lisan nggak mau, gedek juga enggak, biarin aja dah. Ya, namanya orang lagi ada hiburan, jadi jangan sampai. Nah, ini akan menjadi apa tuh? Petaka atau balak buat siapa ya? Buat kita juga yang ketika itu kita ada di situ, maka Allah akan menurunkan azab itu bukan saja kepada pelaku perbuatan maksiat itu saja, akan tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya pun bahkan apa? Terkena dampak daripada azab ataupun bala yang Allah turunkan, ya. Nah, makanya dari hadis yang keempat ini perumpamaannya seperti apa? Seperti orang yang berada di dalam sebuah kapal, yaitu mereka bagi-bagi tempat, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, kebetulan tempat air di mana untuk mereka minum adanya di mana? Adanya di atas, ya. Nah, orang bawah merasa risih, merasa nggak enak, merasa capek, ya. Setiap mau minum harus ngapain? Naik ke atas, ya. Mereka usulin sebagian mereka ngapain? Kalau gitu kita bolongin aja deh kapal nih. Ya, bagian tempat kita ada di bawah kita bolongin aja dah. Jadi apa? Jadi nanti saat kita butuh air, nggak mesti capek-capek naik kemana? Naik ke atas dan mengganggu orang yang ada di atas. Secara logika akan memsingkat, tapi secara maknanya ya akan apa? Akan membawa bahaya atau dampak yang sangat apa? Yang sangat besar, ya. Yang nantinya kalau itu kapal karam, yang karam semuanya atau dia doang? Semuanya. Ya, satu kapal itu yang menjadi penumpang kapal itu akan karam, saat karam maka semuanya juga akan ikut tenggelam. Ya, nah, itu namanya apa tuh? Ya, posisinya sama dengan kita ketika kita melihat adanya amal nahi munkar, kita biarkan maka kita pun akan terkena dampak negatifnya. Ya, maka di sini redaksinya dikatakan fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Ya, seandainya kalian membiarkan, ya, menuruti apa yang menjadi keinginan mereka, halaku jami'an. Semuanya bakal apa? Bakal binasa. Tapi sebaliknya, wa in akhadhu ala aidihim najau jami'an. Tapi ketika kita berani mencegah, kita mengatakan melarang orang yang akan melakukan perbuatan itu, maka kita semua juga bakal apa? Bakal selamat, ya. Jadi memang dalam berdakwah itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu yang namanya apa tuh? Redaksi. Ya, jadi redaksi ketika kita ngomong itu perlu, ya. Makanya metode atau manhaj yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah itu sangat-sangat luar biasa. Ya, artinya juga kita ngomong itu harus pakai cara. Ya, kita harus pakai apa? Pakai cara, pakai metode yang benar. Ya, yang sekiranya orang nggak akan apa itu langsung apa itu ngegas. Ya, orang nggak langsung kesinggung dengan apa yang kita apa yang kita omongin. Ya, karena kebanyakan orang itu, maaf ya, kalau tuh orang ahlul maksiat itu biasanya emosinya tinggi. Ya, tuh emosinya tinggi kalau orang suka gemar melakukan maksiat. Ya, kenapa? Karena dia merasa apa tuh? Setan kan nggak pernah merasa salah kan?
Ya, dia merasa apa? Benar. Ya, makanya tuh ya sifat setan itu dituangkan dalam hati orang yang suka gemar maksiat. Ya, nah maka timbulnya emosinya jadi apa? Jadi tinggi. Nggak boleh dikata apa dikit, nggak boleh diomongin nasihatin dikit, langsung apa? Langsung apa itu? Menyala apinya itu. Ya, padahal korek belum diketekin, ya, belum dijepretin, korek udah nyamber. Ya, kenapa? Nah, itulah emosi seseorang yang kalau dia itu gemar melakukan apa? Perbuatan maksiat, ya. Nah, ini hadis yang keempat, ya, yang menjelaskan betapa pentingnya kita apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jawab. Kemudian hadis yang kelima. An ummil mu'minin Ummi Salamata Hind binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'un fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum la ma aqamu fikum as-shalah rawahu Muslim. Ya. Hadis yang kelima datangnya dari Ummul Mukminin, ya, Ummu Salamah, ya, Hindun binti Abi Umayyah, ya. Apa katanya? Anin Nabi, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara. Ya, tuh. Sesungguhnya, ya, kata Allah tuh nanti akan diangkatnya umara ataupun penguasa, ya, alaikum di atas kalian, ya, tuh apa? Fata'rifuna wa tunkirun, yang mana nantinya kamu itu kalian akan mengetahui dan kalian akan mengingkarinya. Kenapa? Karena timbulnya sesuatu baik atau enggaknya itu tergantung dari siapanya? Umara. Ya, tergantung dari pemimpin, siapa yang memimpin dalam sebuah negara, organisasi ataupun ormas. Ya, yang nanti di situ kata Nabi, ya, pemimpin-pemimpin itu kamu akan tahu siapa itu pemimpin yang sebenarnya itu. Ya, tuh, apakah dia orang baik ataupun orang yang tidak baik ataupun orang yang setengah-setengah. Ya, setengah baik, setengah enggak baik. Ya, nah, tuh. Nabi katakan faman kariha faqad bari'a. Ya, barang siapa yang mencegah, ya, ataupun membenci atas perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim itu, maka dia akan apa? Dia termasuk ke dalam orang-orang yang bebas. Ya, artinya dia tahu kalau pemimpin itu adalah pemimpin yang salah. Kemudian kita membiarkan atas kesalahan ataupun kezaliman yang dia lakukan, ya, itu sementara kita mampu untuk melakukan sesuatu yang akan mencegah pemimpin melakukan perbuatan zalim itu, maka kalau kita mampu dan kita melakukan apa yang menjadi tugas kita amar ma'ruf nahi munkar, Nabi katakan faqad bari'ah, maka orang itu sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan kebebasan. Artinya bebas apa? Bebas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah menyampaikan apa yang menjadi apa? Tugasnya sebagai seorang rakyat atau warga. Ketika ada seorang pemimpin yang zalim, dia berani ngapain? Mengatakan, ya, itu. Kenapa? Karena kalau kita, Pak, selaku, ya, masyarakat, selaku rakyat, ya, kita membiarkan ada seorang pemimpin yang berbuat zalim, ya, itu Nabi ibaratkan sama seperti siapa itu? Setan yang apa itu? Syaitanul akhras. Setan yang apa itu? Yang bisu. Ya, padahal dia tahu, dia melihat. Ya, tuh. Memang Nabi katakan, ya, seberat-berat ucapan yang akan kita ucapkan
Itu yang paling berat adalah kita mencegah seorang pemimpin yang berbuat zalim. Ya, itu maka dikatakan qaulul haq, ya, ucapan yang paling benar pada siapa? Inda sultan jain, ya, kepada seorang penguasa ataupun pemimpin yang zalim. Karena kita banyak takutnya, Pak. Ya, takut nanti kita diapain itu? Ya, diancam, ya, takut nanti kita diapain? Diintimidasi, ya, takut nanti diapain? Dicekal, ya, enggak kita ini nanti keluarga kita, enggak keluarga kita urusan kita, ya, itu kan banyak hal-hal yang menjadi apa itu? Pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan berbuat mencegah kezaliman yang dilakukan oleh seorang apa? Seorang pemimpin, tuh, ya. Wa man ankara, ya, faqad salima, dan barang siapa yang mengingkari, ya, ataupun dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi perbuatan zalim itu, dia buat aturan, kita tahu aturan itu salah, maka kita jangan ikutin. Nah, orang seperti itu faqad salima, maka dia akan mendapatkan apa? Keselamatan. Ya, jangan kita jadi manusia, jadi orang itu yang Nabi ibaratkan seperti apa itu? Daun. Ya, itu namanya imma'ah. Imma'ah itu artinya kalau daun itu kan dia ngikutin kemana angin bertiup. Ya, angin bertiup ke timur, diikut ke timur. Angin bertiup ke barat, diikut ke barat. Angin bertiup ke utara, diikut ke utara. Angin ke selatan, diikut ke selatan. Jangan seperti itu kita menjadi seorang mukmin. Ya, tapi sebaiknya kita itu sebagai seorang mukmin itu harus punya yang namanya mauqif. Ya, apa itu mauqif? Sikap. Ya, dari manapun itu usulan, dari manapun itu, ya, hukum atau aturan, kalau memang salah jangan kita apain? Jangan kita ikutin. Ya, mau dia itu pemimpin kita, mau dia itu sahabat karib kita, mau dia itu saudara kandung kita, bahkan mau dia itu orang tua kita juga, ya, kalau melakukan untuk ngajak kita melakukan perbuatan maksiat jangan kita apain? Jangan kita ikuti. Ya, tuh. Kan Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an seperti apa Allah katakan, ya, wa in jahadaka, seandainya kedua orang tua kamu atau salah satu orang tua kamu, ya, mengajak kamu, menyuruh kamu, nyuruh kamu untuk ngapain? Antusyrika bi syai'an, ya, agar kamu berbuat syirik, ya, kepadaku. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, maka jangan engkau ikuti, maka jangan engkau taati apa yang menjadi ajakan kedua orang tua atau salah satu orang tua kamu tadi. Padahal dia adalah siapa? Orang tua kita, ya. Apalagi baru teman, apalagi baru pemimpin, apalagi baru orang dekat kita, ya. Kalau kita orang yang beriman, kita harus tahu itu yang namanya kebaikan wajib kita ikuti, tapi yang namanya kemaksiatan wajib kita wajib kita tinggalkan, bahkan kita jauhkan sejauh-jauhnya. Tuh, ya. Makanya Nabi katakan di sini, ya, kalau orang yang mengingkari, ya, terhadap suatu perbuatan zalim seorang pemimpin atau, ya, ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, maka dia akan selamat. Tuh, artinya tidak akan mendapatkan azab dari Allah, ya. Tapi sebaliknya, walakin man radiya wa taba'a, ya, akan tetapi apabila, ya, dia itu apa? Ridho, ya, senang, rela dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang penguasa tadi, ya, bahkan wa taba'a, dia mau mengikuti padahal itu sesuatu yang salah. Ini sebaliknya, dia akan apa? Akan mendapatkan azab ataupun bala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum?" Ya, ya Rasul, bagaimana kalau ada seorang pemimpin yang kayak gitu?
dan ada pengikut-pengikutnya yang ikut dengan pemimpin yang zalim seperti itu, gimana kalau kita perangin aja? Ya, kita hantam. Ya, tuh. Ini belum ada cara nih, langsung apa nih? Langsung emosi, ya. Nabi bilang, "La, jangan." Ya, jangan langsung main apa? Main hantem, main perangin aja itu. Ya, tapi disuruh ngapain? Ma aqamu fikum as-shalah, selama di antara kalian itu masih ada yang apa ya? Yang sholat. Tuh, ya. Jadi artinya selama di antara kalian itu masih ada yang ya melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu menjadi apa? Imaduddin. Ya, sholat itu merupakan apa? Tiangnya agama. Sholat itu akan menjadi satu-satunya amal yang pertama kali Allah akan hisab nanti di hari kiamat. Ya, nah ini namanya metode, Pak. Ya, jadi ketika kita itu ya melihat adanya suatu kemunkaran, ya jangan langsung kita ikutin emosi kita juga. Ya, kenapa? Karena di situ bisa jadi ada orang-orang yang masih apa tuh? Taat kepada Allah. Ya, masih ada kelompok orang-orang yang masih apa? Ya, jauh daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi dia masih melakukan sholat. Maka Nabi katakan jangan diperangi orang-orang kelompok seperti itu. Kenapa? Selama dia masih ada yang sholat, ya. Ya sama seperti kita, Pak. Ya, ada sekelompok-kelompok yang mengaku apa namanya itu, ya, melakukan bom bunuh diri contohnya. Ya, dia mengklaim situ banyak orang kafir. Akhirnya dia meledakkan dirinya di tengah orang-orang banyak. Padahal di tengah orang banyak itu enggak semuanya orang kafir. Ada orang yang beriman, ada anak kecil, ada perempuan, ya, yang kalau mereka itu meninggal lantaran sebab kita melakukan bom bunuh diri, kita tetap dihukum sebagai apa? Kita membunuh saudara-saudara kita. Ya, jadi yang namanya membunuh itu ya secara hukum syariat tidak dibenarkan kecuali kalau memang dalam keadaan kita perang melawan siapa? Melawan musuh. Ya, baru itu dibenarkan. Ya, kita ngapa-ngapain harus pakai ilmu. Ya, ngapa-ngapain harus pakai cara. Ya, caranya itu semua udah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah. Ya, kita jangan gegabah. Jangan mau ngikutin apa keinginan nafsu kita doang. Ya, tapi kita ikutin aturan-aturan yang sudah dengan tegas dan jelas diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diatur oleh Rasulullah dalam apa? Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Maknahu ya, man kariha biqalbihi. Maksudnya kariha di sini artinya dia benci dari apanya? Dari hatinya. Ya, jadi hatinya tuh benci aja tuh. Kalau ada seorang pemimpin yang berbuat apa? Zalim. Ya, tuh. Walam yastati biyadihi wala lisanihi. Ya, sementara dia enggak mampu berbuat dengan tangan dan lisannya. Maka cukup dengan apa? Hati. Ya, kita benci aja, kita gedek aja dengan perbuatan zalim seperti itu, apalagi dia seorang pemimpin, ya, tuh. Maka kata Nabi, faqad bari'a minal ismi wa adda wazifatahu, maka dia akan terbebas dari dosa dan dia telah melaksanakan apa yang menjadi tugas atau kewajibannya. Tuh, ya. Yang pertama urutannya dengan apa? Di tangan, kekuatan. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan apa? Dengan hati. Sekedar kita benci itu. Wa man ankara bihasabi taqatihi faqad salima. Dan barang siapa yang mengingkari ya berdasarkan kemampuan yang dia punya, faqad salima min hadhil ma'siyah. Maka dia sudah terbebas dari perbuatan maksiat ini, ya. Wa man radiya bi ilmihim wa taba'ahum fahuwa al-asi. Dan barang siapa yang ya merelakan bi fi'lihim dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, wa taba'ahum bahkan mereka mau mengikutinya, fahuwa al-asi, maka dia itu termasuk kelompok orang-orang yang melakukan apa?
perbuatan maksiat, ya. Bukannya kita cegah, bukannya kita larang, malah kita ngapain? Ngikut, ya, ngikut joget, ngikut nyawer, ya. Tuh, berarti apa ya? Sama-sama dengan kita orang yang melakukan perbuatan maksiat di situ. Jangan sampai, ya, kita khawatir, kita takut, kita lagi joget, lagi nyawer, ya. Allah perintah Israel untuk ngapain? Nyambut nyawa kita. Nauzubillah min dzalik. Lagi nyawer mati, ya. Itu kayak gimana rasanya tuh, ya. Yang dikatakan apa itu? Su'ul khotimah, ya. Ingat Pak, kita ini manusia akan diwafatkan oleh Allah dalam apa itu, ya, keadaan sesuatu yang kita biasa lakuin, ya. Kalau kita sering kali melakukan kebaikan, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan baik, ya. Tapi kalau kita sering rajin melakukan perbuatan maksiat, Allah pun akan wafatkan kita dalam keadaan maksiat, yaitu al-mar'u mata ala ma asya alaih. Ya, seseorang Allah akan wafatkan ketika dia hidup senangnya ngapain. Ya, maka sering saya katakan, kalau orang suka mancing bisa jadi nanti matinya lagi ngapain? Lagi mancing. Ya, orang suka nyawer nanti bisa jadi matinya lagi ngapain? Nyawer. Jadi, ini Nabi yang ngomong bukan saya. Ya, tuh Nabi ya menyampaikan apa yang menjadi wahyu dari Allah. Muhammad bilang kepada umatmu, ya, umat lo nanti bakal dicabut nyawanya sesuai dengan kesukaan atau keaktivitasan yang dia sukai. Ya, suka mancing, suka suka banyaklah pokoknya. Ya, nongkrong yang enggak jelas, jagain tiang listrik, ya, suka melancong. Nah, itu kan jadi semua itu. Ya, itu menjadi apa tuh? Menjadi perhatian buat kita. Kalau kita itu selalu apa? Waspada, hati-hati dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Yang maksiat, ya. Kita sudah lihat Pak, zaman sudah sedemikian rupa, ya, sudah hampir di penghujung daripada kehidupan dunia ini. Ya, kalau kita enggak kembali kepada Allah, kalau kita enggak bertobat atas segala dosa yang pernah kita lakukan, maka nanti kita akan menjadi orang-orang yang menyesal selama-lamanya. Ya, sebelum penyesalan itu ada dalam diri kita, ayo ikutin apa yang menjadi arahan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Ya, nih, karena kita enggak tahu Pak, kita kapan meninggal dunia, karena kita enggak tahu Bu, di mana kita bakal dicabut nyawa kita, karena kita enggak tahu Bapak Ibu sekalian sedang apa kita bakal dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui malaikat Israel, ya. Makanya yuk kita berbuat baiklah, ya, semampu kita, sekecil apapun kebaikan itu kita lakukan. Kenapa? Karena nantinya akan kembali kepada siapa? Kepada kita juga, bukan kepada orang lain. Ya, itu selesai sudah hadis yang kedua. Ya, itu. As-sadis, hadis yang keenam. Ya, an ummil mu'minin ummil hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailun lil arabi, ya, min syarra man syarra qad iqtaraba futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa halaqa bi asbu'ahi al-ibham wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasural khabasu muttafaqun alaih. Ya. Hadis yang ketiga atau hadis yang keenam ini dari Ummul Mukminin, ya, Ummul Hakam Zainab binti Jahsh, ya, radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ya. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an.
Ya, ketika Nabi masuk ya ke dalam rumahnya dalam keadaan apa itu? Fazi, cemas, ya, khawatir. Ya, kenapa Nabi khawatir? Yaqulu, melihat keadaan seperti itu, kecemasan itu, Nabi sampai mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, sama kita Pak melihat kejadian-kejadian yang enggak pantas orang itu lakukan, kita lihat di mata kita langsung ngomong apa? La ilaha illallah, ini orang kan gitu. Ya, la ilaha illallah tuh kok orang berani banget kayak gitu ya. Bapaknya dibunuh, ya. La ilaha illallah tuh aki-aki berani banget ya. Cucunya dikerjain juga, kayak gitu kan? Ya, ada ungkapan kata seperti itu. Ini Nabi sama. Ya, ketika melihat sesuatu yang ya yang menurut Nabi nggak pantas itu, Nabi langsung apa? Mengucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kata Nabi? Wailul lil Arab. Ya, celaka nih. Ya, buat orang-orang Arab. Kenapa? Ya, man syarra qadik taroba. Ya, dia melakukan suatu perbuatan yang jahat, ya, sementara itu sudah dekat. Ya, apa maksudnya dekat? Nah, ini suatu tanda. Ya, itu tanda bahwasanya sudah berada di akhir zaman. Ya, kok sudah akhir zaman kayak gini masih banyak orang-orang yang mau melakukan perbuatan maksiat atau jahat. Ya, itu khususnya orang-orang Arab. Makanya Nabi cemas tuh. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Ya, nah ini suatu tanda sudah dibukanya hari ini, yaitu celak buat Ya'juj dan Ma'juj. Ya, siapa tuh Ya'juj Ma'juj, Pak? Ya'juj Ma'juj itu adalah kelompok orang-orang yang membawa apa itu? Fitnah yang sangat luar biasa. Ya, yang akan menebar ya, apa namanya itu? Ya, orang-orang untuk ikut kepada apa? Perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, dan sekarang udah bukti, Pak. Ya, orang-orang yang salah banyak diapain? Diikutin. Sementara orang-orang yang benar banyak diapain? Ditinggalin. Ya, ulama-ulama sudah mulai apa itu? Diintimidasi, dikriminalisasi. Ya, 2 tahun yang lalu Habaib dibicarain masalah apanya? Nasabnya. Ya, sekarang seorang ulama kiai tua yang begitu ikhlas punya pondok diapain? Dihina. Ya, nah ini pelan-pelan itu tanda Ya'juj Ma'juj itu udah apa? Udah mulai turun. Ya, nah kalau sampai itu terjadi, nah ini bahaya. Ya, kenapa? Karena nantinya dampaknya itu bukan saja tadi yang saya bilang terkena untuk dia sendiri, akan tetapi terkena juga buat siapa? Orang-orang lain. Tuh. Wa halaqa bi asbu'aihi al-ibham. Ya, bahkan Nabi itu ya membuat sesuatu kayak semacam lingkaran dengan 2 jarinya seperti ini. Ya, bi asbu'aihi. Tuh, ya, gitu. Bikin lingkaran. Ya, artinya ini bahaya nih kalau sampai kita berada di mana? Di dalam lingkaran seperti ini tuh. Ya, wallati taliha, yang nantinya itu akan banyak diikuti oleh orang atau generasi-generasi berikutnya. Ya, fakultu, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, annahliku wa fina salihun. Ya Rasul, apakah kami atau kita ini akan ikut binasa bersama mereka wa fina salihun, sementara di tengah kita ini masih ada orang-orang yang soleh. Nabi jawab apa? Naam. Ya, kita pun akan ikut binasa. Kapan? Iza kasural khabasu, apabila yang namanya kemunkaran itu sudah merajalela. Ya, dikatakan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang amanah dibilang apa? Khianat, yang khianat dijadiin amanah.
Ya, yang jujur dibilang pendusta, yang pendusta dibilang jujur. Ini sekarang sudah terbukti belum Bapak Ibu sekalian? Terbukti. Ini Nabi udah prediksiin 14,5 abad yang lalu. Ya, apa yang akan dialami oleh umatku kata Nabi akan terjadi nanti di akhir zaman. Ini sudah mulai terjadi. Ya, orang-orang sudah banyak lari dari para ulama. Orang-orang sudah banyak jauh lari dari fuqaha. Ya, tuh yang nantinya ketika orang-orang umat Islam dijauh dari ulama, Allah akan turunkan bala kepada orang-orang itu. Ya, makanya Nabi katakan saya di zamanun ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku, ya, tuh yafirruna 'anil ulama, yang mereka itu jauh lari dari para ulama wal fuqaha dan juga fuqaha. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, maka Allah akan turunkan bala kepada mereka yang jauh dari para ulama dan jauh dari para fuqaha. Ada 3. Apa itu kata Nabi? Bala yang pertama adalah Nabi katakan apa itu? Balanya, ya, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha yang kita lakukan. Ya, mereka dalam berusaha enggak mau pakai hukum-hukum Islam lagi. Enggak mau pakai tanya lagi kepada orang yang ahli dalam ilmu agama. Dia cukup melakukan apa yang menjadi keinginan pemuas nafsunya dia. Ya, mengadakan transaksi jual beli dengan cara menipu. Ya, mencari uang kerja dengan hanya mendapatkan gaji buta. Ya, awas nih orang-orang ASN nih. Ya, yang hanya makan gaji buta, kerjanya dimain-mainin. Ini ada pertanggungjawabannya nih. Ya, itu keberkahan bakal Allah apain? Cabut. Tuh, dapat gaji gede, puluhan juta, tapi nggak pernah apa ya? Nggak pernah puas, nggak pernah tenang hatinya. Ya, duitnya selalu habis begitu aja. Itu namanya apa? Diangkat keberkahan oleh Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa yusallitu alaihim sultanan jair. Ya, Allah akan ya jadikan untuk mereka itu seorang pemimpin yang apa? Yang jahat, yang zalim terjadi. Ya, tuh. Kita lihat bukan hanya di negara-negara sebagian aja, sudah sebagian besar. Sekarang para pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang apa? Yang jahat itu. Ulah siapa itu? Ulah kita juga. Dan yang terakhir kata Nabi, yakhruju minad dunya min ghairi iman. Nanti kita akan keluar dari dunia ini atau mati dalam keadaan tidak dalam keadaan punya iman. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu sampai terjadi, maka apa? Maka ya kita sudah Allah turunkan bala. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mulai introspeksi atau belum? Ya, kejadian itu sudah terjadi atau belum? Ya, tanda-tandanya sudah ada. Ya, dan kejadiannya pun sudah mulai terjadi. Berarti kita harus apa? Benar-benar waspada. Ya, kita jangan waspada dengan sesuatu yang diumumkan oleh BMKG itu. Ya, akan ada cuaca ekstrim yang akan melanda DKI, akan melanda Depok, yang akan melanda Bekasi. Ya, itu aja yang kita takutin. Takut dong dengan apa? Dengan hukum Allah. Ya, itu semua yang ngatur siapa? Allah. Ya, BMKG hanya sekedar peramal. Ya, namanya ramalan cuaca. Ya, tapi kalau Allah yang mengatur itu semau kehendak Allah, bukan semau kehendak apa? Kehendak manusia. Ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi, ayo, ya, belum terlambat buat kita semua. Ya, kita mengaji seperti ini, itu kita jadikan sebagai bahan buat kita muhasabah. Ya, buat introspeksi buat diri kita, keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan mereka paham, mereka sadar, mereka mengerti, ya, mau mengikuti apa itu sesuatu yang baik dan mau meninggalkan apa itu sesuatu yang tidak baik, ya. Dengan apa? Tentunya dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, keluarga kita dan semua orang kita cintai selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Cukup 3 hadis kita baca. Nanti insya Allah pada pertemuan Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan baca hadis yang ke-7, yang ke-8, yang ke-8 serta nanti yang terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur sehingga kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada yang bertanya.